Kabar gembira, pemerintah hadirkan skema P3K paruh waktu bagi honorer yang gagal diseleksi tahap 2 tahun 2024. Kabar gembira datang bagi para tenaga honorer yang belum berhasil lolos dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahap 2 tahun anggaran 2024. Pemerintah melalui kebijakan terbarunya memberikan solusi alternatif berupa skema P3K paruh waktu. Skema ini menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan honorer yang selama ini menjadi polemik berkepanjangan. Dalam keputusan Menteri Pan-RB nomor 16 tahun 2025, jalur paruh waktu diperkenalkan sebagai bentuk inovasi dalam penataan tenaga honorer. Tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi CASN 2024, baik CPNS maupun P3K, namun belum dinyatakan lolos, kini memiliki peluang baru. Pemerintah tidak menutup pintu, justru membuka jalur lain yang lebih fleksibel. Skema ini juga menyasar peserta yang gagal mengisi formasi P3K tahun 2024, meskipun telah melalui seluruh tahapan seleksi. Dengan demikian, ribuan honorer tetap mendapat kesempatan untuk diangkat sebagai aparatur sipil negara. P3K paruh waktu akan tetap memperoleh nomor induk pegawai NIP sebagaimana diungkapkan oleh Menpan RB. Meski demikian, penggajian dan skema kerjanya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Selama tenaga honorer masuk dalam database BKN, peluang pengangkatan tetap terbuka. Pemerintah daerah pun diminta untuk segera mengusulkan nama-nama honorer dari database yang valid ke pusat. Langkah ini dilakukan agar proses pengangkatan bisa lebih cepat dan tepat sasaran. Seleksi kompetensi tahap 2 sendiri berlangsung dari 22 April hingga 31 Mei 2025. Hasilnya akan diumumkan antara tanggal 16 sampai 30 Juni mendatang. Setelah itu, penyelesaian daftar riwayat hidup daerah dijadwalkan pada bulan Juli dengan penetapan NIP dilaksanakan hingga Agustus 2025. Skema P3K paruh waktu menjadi bentuk afirmasi pemerintah terhadap hak para honorer yang telah mengabdi namun belum memperoleh kepastian status. Langkah ini juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam terhadap nasib para tenaga honorer, khususnya yang telah lama bekerja di instansi pemerintah. Meskipun sistem kerja akan berbeda, esensi dari skema ini adalah memberikan kepastian kerja dan pengakuan atas pengabdian mereka. Pemerintah juga memastikan bahwa proses seleksi tetap menjunjung tinggi asas meritokrasi dan transparansi. Hal ini penting agar setiap proses rekrutmen tetap adil dan bebas dari intervensi yang merugikan pihak tertentu. Bagi honorer yang belum berhasil, penting untuk mempersiapkan diri, memastikan data di database BKN telah valid dan mengikuti setiap informasi resmi. Semangat pantang menyerah terus dijaga, karena peluang tetap terbuka melalui jalur alternatif yang telah disediakan. Melalui langkah ini diharapkan tidak ada lagi tenaga honorer yang merasa diabaikan atau tertinggal. Pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh proses rekrutmen berjalan adil, merata, dan berkelanjutan untuk seluruh tenaga honorer.